Baik, perkenalkan nama saya Pramdana Alvino Sumarjaya. Pada evaluasi pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kisi-kisi instrumen yang sudah saya buat, kartu soal, dan juga soal yang sudah saya buat. Yang pertama ada kisi-kisi instrumen yang terdiri dari nama SMK, mata pelajaran, kurikulum, jumlah soal, bentuk soal, dan penyusun. Untuk SMK sendiri yaitu SMK 2 Galaksi, mata pelajaran, konstruksi jalan, irigasi, dan jembatan, kurikulum 2013. Untuk jumlah soal dan bentuk soal 10 soal pilihan ganda. Menyusun saya sendiri. Untuk kompetensi dasar yang saya ambil yaitu memahami konsep konstruksi pekerjaan jalan. Diperuntukkan untuk kelas 12. Materinya di setiap materi yang saya ambil yaitu berbeda-beda dan juga level kognitif yang berbeda, indikator soal yang berbeda. Untuk bentuk soal pilihan ganda. Yang pertama, materi lapis permukaan jalan, yang kedua jenis konstruksi perkerasan jalan, yang ketiga ruang jalan di permukaan tanah dasar, yang keempat jenis konstruksi perkerasan jalan, yang kelima komponen perkerasan lentur, yang keenam konstruksi badan jalan, yang ketujuh jenis konstruksi perkerasan jalan, yang kedelapan jenis konstruksi perkerasan jalan komposit, yang kesembilan tebal lapis tambah overlay, yang ke-10 parameter perencanaan tebal lapis lentur jalan. Selanjutnya ada kartu soal. Di dalam kartu soal terdapat Kementerian Pendidikan Kebudayaan, tahun pelajaran, jenis sekolah, mata pelajaran, bahan kelas, nama penyusun, dan juga satuan pendidikan. Untuk tahun pelajaran 2023, jenis sekolah, sekolah menengah kejuruan, mata pelajaran, konstruksi jalan, irigasi, dan jembatan. Bahan kelas untuk kelas 12. Nama penyusun saya sendiri, Evan Ronald, dan satuan pendidikan SMK 2 Galaksi. Untuk kompetensi dasarnya yaitu memahami konsep konstruksi perkerasan jalan, level kognitif level 2. Materi, bagian-bagian jalan, indikator, siswa dapat menentukan tebal lapis permukaan jalan. Untuk bentuk soal, pilihan ganda. Di dalam kartu soal ini terdapat rumusan butir soal yang terdiri dari nomor soal dan juga kunci jawaban. Untuk soalnya sendiri yaitu saya buat level 2. Tebal lapis permukaan jalan adalah yang dimana yang sudah ditentukan dari buku. Tebal lapis permukaan jalan yaitu 100 cm. Untuk yang kedua, dimana ada level kognitif level 2, materi, jenis konstruksi perkerasan jalan. Indikatornya siswa dapat menentukan jenis konstruksi yang digunakan pada perkerasan jalan. Pada rumusan butir soal, nomor soal nomor 2, yaitu soalnya konstruksi perkerasan jalan yang menggunakan semen Portland adalah, di sini siswa dapat menentukan jenis konstruksi yang digunakan untuk perkerasan jalan yang menggunakan semen Portland. Itu kunci jawabannya adalah B, perkerasan kaku. Karena perkerasan kaku yang menggunakan semen Portland. Selanjutnya ada soal nomor 3, yang dimana indikatornya disajikan gambar ruang bagian jalan di bawah permukaan tanah dasar. Siswa dapat menentukan fungsi ruang jalan secara tepat. Di sini level kognitifnya yaitu penalaran, di mana terdapat gambar pada rumusan butir soal. Pertanyaannya, pernyataan yang tepat mengenai ruang pengawasan jalan atau ruasja adalah, di mana A berfungsi sebagai pandangan bebas pengemudi dan pengaman konstruksi jalan. B, ruasja berfungsi untuk konstruksi jalan dan terdiri dari atas badan jalan. Dan C sebagai tanda tertentu, dan D untuk menunjang pelayanan lalu lintas, dan E jalan digunakan untuk lalu lintas baik kendaraan bermotor maupun tidak bermotor. Untuk ruasja sendiri seperti pada gambar yang terdapat di samping rumija, di samping bangunan, ruang pengawasan jalan. Untuk kunci jawabannya yaitu yang A, ruasja berfungsi sebagai pandangan bebas pengemudi, pengaman konstruksi jalan. Selanjutnya ada soal nomor 4 dengan level kognitif level 2. Materi, jenis konstruksi perkerasan jalan. Indikatornya, siswa dapat menentukan jenis lapisan konstruksi komposit pada jalan. Pertanyaannya, lapisan konstruksi komposit pada jalan dari bawah ke atas adalah, untuk dari bawah ke atas yaitu subgrade, subbase, concrete slab, dan surface. Untuk kenapa subgrade paling bawah? Karena subgrade itu adalah tanah dasar. Selanjutnya ada soal nomor 5. Untuk level kognitifnya yaitu penalaran.
Materinya komponen perkerasan lentur, indikatornya disajikan gambar lapisan-lapisan jalan, siswa dapat menentukan karakteristik komponen perkerasan lentur jalan. Untuk rumusan butir soal, perhatikan gambar koridor di bawah ini. Karakteristik lapisan 1 seperti pada gambar adalah, untuk kunci jawaban nomor 5 ini adalah D. Perubahan bentuk tetap, deformasi permanen dari macam tanah tertentu akibat beban lalu lintas. Selanjutnya ada kartu soal nomor 6. Itu level kognitif, level 2, materi jenis konstruksi perkerasan lentur jalan, indikatornya. Siswa dapat menjelaskan urutan lapisan konstruksi perkerasan lentur jalan. Untuk rumusan butir soalnya, lapisan konstruksi lentur badan jalan dari atas ke bawah adalah, yang dimana kunci jawaban untuk soal ini adalah E, surface course, base course, sub-base course, dan subgrade. Karena soal ini diperuntukkan untuk konstruksi jalan dari atas ke bawah. Selanjutnya, pada kartu soal 7, level kognitifnya yaitu level 3. Materinya jenis konstruksi perkerasan jalan, indikatornya disajikan gambar konstruksi perkerasan lentur dan perkerasan kaku. Siswa dapat menentukan perbedaan pada perkerasan lentur dan perkerasan kaku. Pada soal ini diberikan gambar perkerasan lentur dan perkerasan kaku. Dan pertanyaannya, perbedaan utama pada perkerasan kaku dan perkerasan lentur pada gambar di atas adalah, untuk kunci jawaban soal ini adalah B. Repetisi beban, pada perkerasan lentur timbul rating, sedangkan perkerasan kaku timbul retak pada permukaan. Kalau C, bahan pengikat pada perkerasan lentur menggunakan semen. Gak mungkin kan perkerasan lentur menggunakan semen? Perkerasan lentur menggunakan aspal, sedangkan perkerasan kaku menggunakan semen. Kartu soal nomor 8 yaitu level kognitifnya level 2. Materinya komponen perkerasan lentur, indikatornya siswa dapat menentukan perkerasan jalan yang dapat dikombinasikan. Dan untuk rumusan butir soalnya, konstruksi perkerasan jalan yang dikombinasikan dari dua perkerasan yang ada disebut, yaitu untuk kunci jawaban soal nomor 8 ini adalah C, perkerasan komposit. Karena yang hanya bisa dikombinasikan dari kombinasi perkerasan lentur dan kaku yaitu perkerasan komposit. Selanjutnya ada kartu soal nomor 9. Untuk level kognitifnya yaitu level 2, materinya komponen perkerasan lentur. Indikatornya siswa dapat menentukan tujuan dari overlay. Untuk soalnya di bawah ini yang bukan tujuan dari overlay adalah, kunci jawabannya adalah E, mengurangi tebal lapisan permukaan. Kartu soal nomor 10, level kognitifnya yaitu level 2. Materinya parameter perencanaan tebal lapisan lentur. Indikatornya siswa dapat menentukan umur rencana pada jalan. Rumusan butir soal, umur rencana pada lapisan perkerasan aspal baru adalah, nomor 10 ini adalah D, 20 sampai 25 tahun. Selanjutnya ada contoh soal yang sudah saya buat, yaitu untuk ulangan semester ganjil. Dapat kompetensi kalian, standar kompetensi, dan kelas atau tingkat. Untuk soalnya sendiri sama soal dari kartu soal yang sudah saya buat, dimana soal ini terdapat soal middle, soal HOTS. Sekian dari presentasi saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.